AudioJungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Alhamdulillah, sahabat beriman yang insyaallah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada. Berikut adalah kisah menakjubkan dari seorang waliullah yang mendapatkan karamah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa tidur di dalam air. Kiai Haji Ali Mas'ud atau biasa dipanggil Mbah Ali Mas'ud atau juga Gus Ud atau dikenal juga dengan Mbah Hud merupakan salah seorang tokoh agama yang memiliki jasa sangat besar dalam membantu mengatasi problem atau masalah yang dihadapi masyarakat, khususnya masyarakat Pagerwojo Sidoarjo. Pada umumnya, masalah yang dihadapi masyarakat, masalah sehari-hari seperti masalah ekonomi, pribadi, masalah usaha, dan lain sebagainya. Kiai Haji Ali Mas'ud dikenal masyarakat karena kelebihan yang beliau miliki yang tidak dimiliki oleh manusia biasa pada umumnya. Kelebihan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga beliau seringkali diminta bantuan doa oleh masyarakat untuk mengatasi problem kehidupan mereka. Masyarakat yakin bahwa orang yang memiliki kelebihan doanya mustajab, terkabul karena kedekatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nama Ali Mas'ud pada awalnya Mas'ud saja. Nama Ali ditambahkan setelah beliau menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni menunaikan ibadah haji. Maka sejak itulah nama beliau menjadi Kiai Haji Ali Mas'ud atau biasa dipanggil dengan Gus Ud. Orang tuanya dan garis keturunannya sampai pada Sunan Gunung Jati. Masyarakat desa Pagerwojo dan umum meyakini bahwa beliau merupakan salah satu waliullah. Jika disebut Ali Mas'ud, orang yang pernah bergaul dengan beliau akan teringat dengan sosok dan karakter beliau yang bertubuh kecil dan sederhana, namun memiliki sikap yang tegas dan bijaksana. Nakalnya sejak kecil, beliau seorang wali Allah yang luar biasa sekali, hingga tidak ada satupun para ulama di tanah Jawa ini yang tidak kenal dengan beliau. Ali Mas'ud mendapat derajat kewalian sejak masih kecil. Sangat nakal dan banyak tingkah, hingga biasa membuat sang ayah memarahinya. Sang ayah konon yang alim dan mengajar ngaji di rumahnya. Sering-seringnya saat beliau mengajar ngaji, sering terganggu oleh teriakan-teriakan Ali Mas'ud tersebut. Pernah suatu ketika ayahnya sangat marah atas kelakuan dirinya karena tidak bisa diam dan selalu teriak-teriak dengan memakai kuda-kudaan yang ia tumpangi sambil berlari-larian dan lompat-lompat. Selalu begitu tanpa melihat waktu yang kurang tepat dan tidak peduli ayahnya sedang mengajar ngaji. Karena suara Gus Ud sangat mengganggu, sehingga ayahnya membentak dan marah sekali. Semua yang hadir sangat kaget dan takut sekali mendengar bentakan ayah Gus Ud tersebut. Tak terkecuali Gus Ud sendiri. Saking takutnya, Gus Ud melarikan diri dan dia menghilang selama 3 hari. Dia tidak kelihatan sama sekali. Jadi keadaan menjadi sepi, tidak seperti biasanya.
kesepian tersebut baru menyadarkan hati ayahnya. Dalam hatinya ayahnya berkata, "Tumben Gus, tidak ada suara teriakanmu." Ayahnya memanggil putranya tersebut, tetapi tidak ada sahutan. Diulangi beberapa kali, tetap tidak ada jawaban. Maka muncullah perasaan tidak enak. Maka ayahnya menyuruh santri yang dari Pasuruan untuk mencari Gus Ud kecil itu. Akhirnya santri tersebut mencari Gus Ud kecil kemana-mana, namun tidak membuahkan hasil. Orang tuanya semakin khawatir sebab Gus Ud tidak kunjung ditemukan. Akhirnya orang tuanya mengerahkan semua santri dan masyarakat sekitar untuk mencari Gus Ud. Konon pencarian tersebut sekitar kurang lebih 3 hari. Setelah sekian lama melakukan pencarian kemana saja, namun Gus Ud tidak ditemukan. Salah seorang santri yang merasa kelelahan akhirnya berniat mandi di kamar mandi. Ia berharap dengan mandi rasa lelahnya akan hilang. Si santri tersebut masuk ke kamar mandi dan mengguyur badannya dengan air, lalu menggosoknya dengan sabun. Namun pada saat ia memakai sabun, matanya tertuju pada sebuah benda di kamar mandi. Rasanya ada pemandangan yang ganjil di dalam kolam kamar mandi. Seperti ada ikan yang besar di dalam kolam tersebut. Sesekali bergerak pelan, lalu diam lagi. Dia dekati pandangannya ke air kolam tersebut, dan memang benar ada sesuatu yang besar terbungkus kain sarung. Maka spontan saja si santri merasa ketakutan dan berlari keluar kamar mandi tanpa memakai baju. Setelah ia memakai baju, langsung lapor kepada kiainya yang tidak lain adalah ayahnya Gus Ud. Dilaporkan apa yang terjadi. Sang kiai bergegas menuju kamar mandi tersebut. Karena heboh, para santri dan masyarakat juga ikut menuju kamar mandi itu. Sampailah semua di kamar mandi. Sang kiai melihat ke arah kolam dan memang benar ada benda besar di dalam kolam. Diambilnya kayu yang agak panjang untuk menyentuh sesuatu yang ada di kamar mandi tersebut. Maka saat tersentuh kayu, benda tersebut bergerak-gerak. Tiba-tiba terbuka bungkusnya, yang ternyata sarung yang dipakai selimut. Dan lebih mengagetkan lagi, ternyata sesuatu tersebut bukan benda, melainkan anak kecil. Dia langsung duduk setelah tersentuh kayu, dan semua terbengong ketika melihat bahwa anak kecil tersebut ialah Gus Ud yang selama ini mereka cari. Ayahnya langsung bertanya kepada Gus Ud, "Apa yang engkau perbuat di dalam kolam ini?" Lalu Gus Ud menjawab, "Lagi tidur ayah, saya mengantuk." Lalu bapaknya bertanya lagi, "Sejak kapan kamu tidur di situ?" Maka Gus Ud menjawab, "Iya, sejak ayah marah-marah kepada saya." Jawab Gus Ud, "Subhanallah. Tentu semuanya terjadi, bisa saja terjadi karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala." Alhamdulillah sahabat beriman yang insyaAllah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun berada. Itulah tadi kisah menakjubkan, kisah karamah waliullah yang bisa tidur di dalam air. Semoga bermanfaat. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.